Hai. Jadi kami akan membahas tentang fungsi lipid atau yang sering kita sebut dengan lemak. Nah, sebelum kita membahas apa itu fungsi lipid, kita akan membahas dulu nih, sebenarnya lipid itu apa sih? Lipid atau yang sering kita sebut dengan lemak adalah kelompok besar biomolekul yang memiliki sifat umum, yaitu hidrofobik, atau mungkin bahasa lebih sederhananya atau yang lebih sering kita tahu adalah tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar seperti eter, kloroform, dan benzena. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi kedua dari lipid, yaitu sebagai komponen struktural membran sel. Fosfolipid dan kolesterol adalah bahan pembangunan yang esensial untuk semua sel. Yang pertama, membran sel. Fosfolipid membentuk dua lapis lipid atau lipid bilayer yang menjadi kerangka dasar dari semua membran sel. Struktur ini bersifat semi-permeable, memungkinkan pengaturan keluar masuknya ion, air, dan molekul kecil sesuai kebutuhan sel. Yang kedua, stabilitas. Kolesterol berperan dalam menjaga fluiditas dan stabilitas membran sel, mencegahnya menjadi terlalu kaku pada suhu rendah atau terlalu cair pada suhu tinggi. Selain itu, kolesterol membantu menjaga integritas struktural membran dan berperan dalam pembentukan mikrodomain lipid yang penting untuk komunikasi antar sel dan aktivitas enzim tertentu. Selain fosfolipid dan kolesterol, protein membran juga berperan penting seperti protein kanal, reseptor, transporter yang memungkinkan pertukaran zat serta penerimaan sinyal antar sel. Dengan demikian, lipid bukan hanya komponen struktural, tapi juga mendukung fungsi vital sel dalam mempertahankan kehidupan. Nah, sekarang kita akan membahas dari fungsi-fungsi lipid. Yang pertama adalah sebagai sumber dan cadangan energi utama. Lipid, terutama dalam bentuk trigliserida, adalah bentuk penyimpanan energi yang paling efisien dalam tubuh. 1 gram lemak menghasilkan energi 2 kali lipat lebih banyak, atau 9 kilokalori, dibandingkan karbohidrat dan protein, atau 4 kilokalori. Lemak disimpan di jaringan adiposa sebagai cadangan energi jangka panjang dan akan digunakan oleh tubuh saat kebutuhan energi melebihi asupan karbohidrat, seperti saat puasa, kelaparan, atau aktivitas fisik yang berat. Selain sebagai sumber energi, lipid juga berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melindungi organ-organ vital dari benturan, serta menjadi bahan dasar pembentukan hormon dan membran sel. Saat energi dibutuhkan, trigliserida akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian dioksidasi untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama bagi sel tubuh. Yang ketiga, fungsi lemak itu adalah sebagai pelindung dan penghangat tubuh. Kenapa dikatakan sebagai pelindung dan penghangat tubuh? Karena memang lemak itu berfungsi seperti jaket alami loh di dalam tubuh kita. Dia itu membantu menjaga suhu tubuh tetap normal dan melindungi organ-organ penting seperti jantung, ginjal, dan mata, sehingga ada kejut dari luar dapat diredam oleh lemak tersebut. Keempat itu sebagai bahan pembentuk hormon. Kolesterol adalah bahan dasar pembentukan hormon penting seperti estrogen. Estrogen ini ada pada wanita dan juga pria, tapi lebih dominannya ada pada wanita. Sehingga hormon ini fungsi utamanya untuk mengatur siklus menstruasi, membentuk ciri khas wanita, menjaga kesehatan tulang, kulit, serta sistem reproduksi, dan berperan penting juga dalam pembentukan rahim. Lalu yang kedua itu ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini juga ada pada wanita dan juga pria, tapi lebih dominannya ada pada pria. Fungsi utamanya itu untuk mengatur pembentukan sperma, membentuk ciri khas pria, meningkatkan massa otot, dan mempengaruhi gairah seksual dan suasana hati. Lalu yang terakhir itu ada penyerapan vitamin D. Penyerapan vitamin D ini sangat penting sehingga apa yang kita makan dapat diserap di dalam tubuh kita. Jadi tanpa lemak, sistem hormon bisa kacau dan tubuh jadi nggak seimbang. Fungsi yang kelima dari fungsi lipid yaitu membantu serap vitamin A, D, E, dan juga K, cuman bisa larut dalam lemak saja. Jadi kalau kamu
takut untuk menambahkan sedikit lemak sehat di makanan kita agar vitamin tersebut dapat diserap sempurna oleh tubuh kita. Lalu selanjutnya yaitu membantu sel untuk mengobrol atau alat transportasi sel. Beberapa jenis lemak juga bantu sel-sel di tubuh saling berkomunikasi. Mereka penting buat mengatur hal-hal seperti pertumbuhan, metabolisme, dan perbaikan sel. Lemak tertentu seperti asam lemak, omega 3 dan omega 6 berperan dalam membentuk dan memperbaiki membran sel, yaitu lapisan luar yang melindungi dan mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Lewat membran ini, sel bisa mengirim pesan ke sel lain. Contohnya, saat tubuh butuh memperbaiki jaringan yang rusak atau mengatur kadar gula darah. Lemak juga jadi bahan dasar pembentukan molekul sinyal seperti prostaglandin yang membantu mengatur proses penting seperti peradangan, tekanan darah, dan kerja sistem. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa fungsi lipid di atas yaitu lemak itu penting asal kita mengonsumsi dengan seimbang dan sehat. Lemak bukanlah musuh tubuh, tapi justru bagian penting yang membantu tubuh bekerja dengan baik. Mulai dari membantu menyerap vitamin, menjaga komunikasi antar sel, sampai jadi sumber energi cadangan dan pelindung organ. Semuanya butuh peran lemak. Tapi ingat, tidak semua lemak itu sama. Hindari terlalu banyak lemak jenuh dan trans seperti dari gorengan atau makanan cepat saji karena bisa merusak keseimbangan tubuh kita. Kesimpulannya bahwa lemak yang tepat, tubuh yang sehat, bertenaga dan seimbang. Jadi jangan takut makan lemak, asal pilih makanan yang sehat dan konsumsi dengan bijak.